Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Soibatul Aslamiyah, SAPM Manajemen, selaku dosen pengampu mata kuliah Komputer Bisnis. Izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nurma Febrianti dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Khofifah. Perkenalkan, nama saya Novia Rosida. Baik, di sini kita akan membahas tentang bisnis elektronik. Bisnis elektronik itu apa sih? Bisa di next? Bisa di next? Nah, di sini ada gambaran umum e-bisnis atau e-commerce, e-bisnis dan e-commerce. Jadi bisnis elektronik merujuk pada definisi e-commerce yang lebih luas. Tidak hanya pembelian dan penjualan barang serta jasa, tetapi juga pelayanan pelanggan dan berkolaborasi dengan mitra bisnis, e-learning, dan transaksi elektronik dalam perusahaan. Jadi perdagangan elektronik itu mencakup proses pembelian, penjualan, transport, atau pertukaran produk, dan lain sebagainya melalui jaringan komputer termasuk internet. Beberapa orang itu memandang istilah perdagangan ini hanya untuk menjelaskan transaksi yang dilakukan antar mitra bisnis saja. Jadi jika definisi ini digunakan secara terus-menerus oleh beberapa orang, pasti akan menyadari bahwa istilah e-commerce ini ternyata sangat sempit. Padahal e-commerce ini juga luas, jadi banyak yang menggunakan istilah e-bisnis sebagai gantinya. Nah, bisnis elektronik ini merujuk pada definisi e-commerce yang lebih luas, jadi tidak hanya pembelian dan penjualan barang serta jasa, tetapi juga pelayanan pelanggan. Nah, seperti yang kita tahu sekarang ya, sekarang kan teknologi ini berkembang sangat cepat gitu ya. Jadi kalau kita tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, kita ketinggalan zaman, kita akan menjadi kurang up to date gitu ya dalam perkembangan teknologi. Jadi kita sebagai mahasiswa milenial juga, kita sebagai pelajar milenial, kita harus tahu apa saja sih updatean dari teknologi sekarang. Bisa di next? Nah, di sini ada beberapa jenis transaksi e-commerce. Itu belum Nah, jadi ada 7 jenis transaksi e-commerce. Apa aja sih? Jadi 7 transaksi ini yang pertama ada B2B, yaitu bisnis ke bisnis, ada perdagangan kolaboratif, ada bisnis ke konsumen, ada konsumen ke konsumen, ada konsumen ke bisnis, ada perdagangan intra bisnis, ada juga pemerintah ke warga. Nah, yang dimaksud dengan bisnis ke bisnis itu apa sih? Jadi bisnis ke bisnis ini e-commerce yang penjual dan pembelinya adalah organisasi perusahaan. Jadi baik penjual maupun pembeli adalah suatu organisasi bisnis. Kebanyakan dari e-commerce adalah jenis bisnis ke bisnis ini. Dan yang kedua ada perdagangan kolaboratif. Perdagangan kolaboratif ini e-commerce di mana para mitra bisnis berkolaborasi secara elektronik. Nah, kolaboratif commerce ini, para mitra bisnis berkolaborasi dengan alih-alih membeli atau menjual secara elektronik. Kolaborasi semacam ini seringkali terjadi antara dan dalam mitra bisnis di sepanjang rantai pasokan. Selanjutnya ada bisnis ke konsumen. Bisnis ke konsumen ini, penjual adalah perusahaan dan pembeli adalah perorangan. B2C ini juga disebut sebagai e-tailing. E-tailing itu apa sih? E-tailing itu kependekan dari electronic retailing, yaitu pemanfaatan e-commerce untuk keperluan membuat toko eceran, toko kelontong gitu. Selanjutnya ada bisnis ke konsumen. Ada konsumen ke konsumen. Jadi seseorang menjual produk atau jasa ke orang lain. Kedua istilah tersebut dapat dianggap sama dan keduanya akan digunakan. Jadi untuk menjelaskan apa sih konsumen ke konsumen itu apa sih? Selanjutnya ada konsumen ke bisnis. Konsumen ke bisnis ini di mana pelanggan memberitahukan kebutuhan atau mutu suatu produk
atau jasa tertentu dan para pemasok bersaing untuk menyediakan produk atau jasa ke pelanggan. Contohnya kayak ketika pelanggan ini sekarang ya lagi musim hujan nih, kita butuh nih jas hujan untuk biar kita nggak kehujanan tentunya kan, bisa jas hujan, bisa payung, itu kan dibutuhkan gitu. Jadi ini tuh sangat dibutuhkan gitu dalam bisa lewat transaksi teknologi juga. Oke, selanjutnya ada perdagangan intrabisnis. Perdagangan intrabisnis ini perusahaan menggunakan e-commerce secara internal untuk memperbaiki operasinya. Jadi kondisi ini disebut sebagai AC B2E yang digambarkan dalam studi kasus pembuka. Nah, yang ketujuh ada pemerintah keluarga. Pemerintah keluarga ini di mana pemerintah menyediakan layanan ke para warganya melalui teknologi AC. Jadi teknologi ini juga berkembang pesat ke dalam pemerintahan atau dalam suatu kependudukan. Bisa di next. Ada perdagangan mobile juga. Nah, perdagangan mobile ini dilakukan dalam lingkungan nirkabel. Jadi seperti dengan menggunakan telepon seluler untuk mengakses internet dan berbelanja. Maka hal ini disebut m-commerce. Bisa di next. Nah, mekanisme utama AC yang biasa kita kenal sebagai e-commerce. Nah, mekanisme utama untuk pembelian dan penjualan di internet adalah katalog elektronik, lelang elektronik, dan barter online. Nah, yang pertama saya mau membahas tentang katalog elektronik. Jadi katalog elektronik ini sendiri berubah sesuai dengan generasinya gitu. Yang dulunya katalog ini berupa kertas, terus di print, terus dibagikan di jalan atau di suatu booth. Sekarang katalog ini udah berubah dengan seiringnya regenerasi yang ada sekarang gitu. Dengan sekarang adanya katalog digital yang biasa disebarluaskan secara online gitu, bisa melalui akun media sosial dan juga sebagainya. Nah, yang kedua ada lelang elektronik. Nah, jadi lelang ini sendiri itu merupakan proses bersaing yang di mana penjual menyebutkan berbagai tawaran dari pembeli atau pembeli kayak mempertimbangkan tawaran dari penjual tersebut gitu. Lelang di sini kan seperti misal kayak bid gitu ya. Misalkan ada lelang beli handphone gitu. Ini si penjual ini melelang dengan bid seharga Rp1.000, nanti akan selalu dilipat gandakan oleh pembelinya gitu. Nah, selanjutnya ada barter online. Nah, jadi jenis e-commerce yang berhubungan dengan barter online ini agak sedikit kurang familiar ya, tapi ada nih barter online yang ada sekarang gitu. Seperti contohnya barterbros.com. Ini adalah salah satu perusahaan barter yang terbesar di dunia, yang berkembang juga gitu, bisa dikatakan untuk berkembang seperti itu. Selanjutnya ada aplikasi bisnis ke pelanggan. Nah, sebelumnya tadi udah disinggung sedikit oleh rekan saya tentang aplikasi bisnis ke pelanggan. Jadi aplikasi bisnis ke pelanggan ini sendiri sebuah e-commerce B2C yang dimulai ketika perusahaan seperti Amazon.com yang dipelopori oleh Jeff Bezos mulai menjual secara langsung ke para pelanggan dan menggunakan internet gitu. Jadi sebelum ada Shopee, Tokopedia, Lazada dan sebagainya tuh Jeff Bezos telah menciptakan Amazon ini gitu sebagai toko elektronik atau bisnis elektronik. Nah, terus ada juga industri jasa online. Nah, jadi industri jasa online ini sendiri pun selalu menjual online ya, seperti yang kita tahu sekarang bahwa semuanya bisa dijual online gitu. Kayak kita mau beli taruhlah, anggaplah kita mau beli pensil deh gitu. Kita udah bisa beli online gitu.
beli apapun kita bisa melalui online. Dengan mudahnya udah tinggal di rumah aja, tinggal akses, terus tinggal klik, terus bayar, udah sampai barangnya seperti itu. Kita sangat dimudahkan oleh aplikasi bisnis ini gitu. Selanjutnya ada 5 periklanan online. Jadi periklanan online ini ada metode yang pertama ada metode iklan. Jadi metode iklan ini yang paling umum adalah banner, pop-up, dan email. Jadi ini yang pertama saya mau ngebahas banner. Nah, banner hanyalah papan reklame elektronik ya yang seperti bisa kita ketahui baleho biasa kita sebutnya ya. Jadi banner ini sendiri itu merupakan periklanan online yang terbesar gitu. Seperti contohnya Deddy Corbuzier yang mengiklankan podcastnya dengan menyewa baleho atau memasang banner tersebut. Selanjutnya ada pop-up atau pop-under. Nah, jadi berbagai iklan sejenisnya sebetulnya. Jadi pop-up atau pop-under ini termasuk iklan yang ada di web biasanya kita banyak temui, atau kayak iklan yang kalau di handphone tuh ada notifikasi. Nah, itu bisa kita sebut sebagai pop-up. Jadi biasanya kayak TikTok mengiklankan melalui pop-up ini tersebut gitu. Jadi ketika ada video baru atau video dari yang kita ikutin atau YouTube deh. Kita yang biasa kita tonton di YouTube, biasanya kita kalau nonton di YouTube terus subscribe channel seseorang, dan ketika kita menyalakan notifikasinya, dia akan muncul iklan-iklan pop-up-nya gitu. Kalau beliau udah bikin video baru dan sebagainya. Seperti itu. Yang ketiga ada iklan email. Jadi iklan email ini biasanya iklan-iklan yang memang dia bisa masuk ketika kita mendaftarkan email kita gitu. Jadi kalau kita tidak mendaftarkan email kita, misalkan dalam Shopee seperti itu, atau Tokopedia atau Lazada, ketika kita mendaftarkan email kita dan ada promo biasanya kan, nah itu akan terdetek gitu, akan masuk ke email kita bahwa ada promo nih gitu. Biasanya kalau saya sih suka masukin barang belanjaan ke keranjang ya. Nah, kadang informasi barang yang ada di keranjang saya ini udah lagi promo nih gitu, mau dibeli atau enggak. Nah, dengan informasi-informasi yang seperti itu kan kita cenderung akan tergiur dan belanja gitu, karena mumpung lagi promo nih gitu dan diingetin oleh e-commerce tersebut. Selanjutnya ada aplikasi B2B. Jadi aplikasi B2B ini kalau tadi aplikasinya bisnis untuk pembeli. Kalau ini bisnis untuk bisnis gitu. Jadi yang pertama ada pasar penjualan, yang kedua ada pasar pembelian, dan yang ketiga ada perdagangan elektronik. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang e-government dan e-commerce konsumen ke konsumen C2C. Konsumen ke konsumen atau yang disebut dengan C2C, yaitu perdagangan yang terjadi antara pemerintah dengan warga, perusahaan dengan pemerintah, atau antar lembaga pemerintah. E-government juga menawarkan sejumlah manfaat potensial yang meningkatkan efisiensi dan efektivitas fungsi pemerintah, termasuk memberi layanan publik pada masyarakat. Next. Layanan pendukung e-commerce.
Yang pertama ada pembayaran elektronik. Pembayaran elektronik di sini beberapa mekanisme pembayaran elektronik. Pertama yaitu cek elektronik, kedua kartu kredit elektronik, ketiga uang elektronik, keempat kartu uang simpanan. Yang kedua pemenuhan pesanan. Next. Isu etika dan hukum dalam e-bisnis. Yang pertama ada isu etika, yang kedua isu hukum khusus e-commerce. Yang ketiga perlindungan pembeli dan penjual. Yang pertama isu etika. Isu etika yaitu bagian penting yang memberikan peranan inti ke dalam nilai-nilai dalam berkomunitas, antara lain nilai kehidupan, kebahagiaan, keamanan, dan pengetahuan. Yang kedua, isu hukum khusus e-commerce. Yang dimaksud isu hukum untuk khusus e-commerce yaitu seperti contoh penipuan di internet, hak cipta, pajak, dan biaya lainnya. Yang ketiga adalah perlindungan pembeli dan penjual. Di e-commerce juga ada perlindungan khusus pembeli dan penjual. Next. Kegagalan dan strategi keberhasilan. Yang pertama adalah kegagalan AC yang berkaitan dengan internet. Kegagalan AC cukup umum terjadi karena terlalu banyak persaingan. Persaingan ini mengarahkan pada penjual untuk menurunkan harga sehingga laba tidak memadai. Yang kedua, kegagalan usaha AC dalam perusahaan. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang dan salah-salah kata, mohon dimaafkan. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.